Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sinta, NIM 202114339, kelas 1J. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pengantar Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang bertema Dasar Sosiologi Ilmu Pendidikan. A. Pendidikan dalam konteks sosial, kultural, politik, ekonomi, geografi dari gagasan dan praktis pendidikan. Dalam konteks sosial dan kebudayaan bangsa, pendidikan adalah usaha mempersiapkan generasi muda dalam melanjutkan kehidupan sosial dan bangsa agar mereka lebih baik dan mampu menjawab tantangan masa depan. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang digunakan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Pendidikan politik, pemahaman dan manifestasi pendidikan politik akan sangat dipengaruhi cara pandang seseorang atau kelompok tentang politik. Dalam realitas pemahaman dan realitas pendidikan politik sering dibatasi dengan pemahaman tunggal, yaitu formal politik. Misalnya politik dipahami dengan kekuasaan, pemerintahan negara, konstitusi, partai politik, dan pemilihan umum. Kesadaran politik warga bangsa diwujudkan dengan keterlibatan atau partisipasi mereka dalam pemilihan anggota, wakil rakyat, dan eksekutif. Ekonomi pendidikan merupakan studi tentang bagaimana masyarakat atau melalui institusi atau organisasi menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas untuk memproduksi kebijakan dan program pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, dan kepribadian secara berkelanjutan dan mendistribusikan. Pendidikan geografi merupakan jurusan yang mempelajari ilmu geografi untuk diterapkan ke dalam pendidikan. Geografi adalah ilmu yang mempelajari fenomena persamaan dan perbedaan geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. B. Multi konteks lingkup pendidikan. 1. Pendidik. Pendidik adalah orang yang dengan sengaja memengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pendidik adalah orang yang lebih dewasa yang mampu membawa peserta didik ke arah kedewasaan. 2. Peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 3. Tujuan dan prioritas. Fungsinya mengarahkan kekuatan sistem. Hal ini merupakan informasi tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. 4. Manajemen atau pengelolaan. Fungsinya mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Komponen ini bersumber pada sistem nilai dan cita-cita. Juga merupakan informasi tentang pola kepemimpinan dalam sistem pendidikan. Contohnya, pemimpin yang mengelola sistem pendidikan itu bersifat otoriter, demokratis. 5. Struktur dan jadwal waktu. Fungsinya mengatur pembagian waktu dan kegiatan. 6. Isi dan bahan pengajaran. Fungsinya untuk mengembangkan luas dan dalamnya bahasa pelajaran yang harus dikuasai peserta didik, juga mengarahkan dan mempolakan kegiatan-kegiatan dalam proses pendidikan.
7. Alat pendidikan atau alat bantu belajar. 8. Fasilitas. 9. Teknologi. 10. Pengawasan mutu. 11. Penelitian. 12. Biaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.